إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana apabila ayah wafat meninggalkan aset sedang ibu sudah tua dan butuh nafkah? Apakah anak tidak bisa menafkahi ibunya? Apakah anak tidak bisa menafkahi ibunya? Justru ya, ini pertanyaan kemarin juga saya ada kajian sore itu, ada ibu yang tanya mirip kayak gini. Boleh nggak anak laki-laki saya memberikan zakatnya untuk saya? Di mana nanti duit dari anak saya itu saya gunakan untuk mengurusi adiknya yang kemarin bahasanya apa ya? Yang cacat apa gitu. Pokoknya cacat fisik gitu. Ya. Maka saya katakan yang namanya anak laki-laki khususnya ya, itu harus menafkahi orang tuanya, apalagi dibahasakan di sini sudah tua gitu kan, sudah tua dan butuh nafkah, berarti dia nggak bisa lagi nyari nafkah, nggak bisa lagi kerja. Makanya kemarin kalau masih ingat di bab nafkah, bahwasanya yang namanya laki-laki dia harus menafkahi istri dan anaknya dan orang tuanya ketika sudah tidak mampu. Fikih Syafi'iyah mengatakan seperti itu. Sehingga apa? Zakat seorang anak nggak bisa dikasihkan kepada ibunya. Karena ibu ini nggak usah lewat zakat, dia wajib dinafkahi. Maka nanti kamu nih laki-laki, khususnya nih laki-laki 1, 2, 3, 4, 5 ini gitu kan. Maka kamu harus paham nih orang tuamu sekarang udah tua, sebentar lagi akan jompo, ya kan? Maka mereka pasti nggak akan kuat nyari nafkah, itu tanggung jawabmu. Ya, maka yang kita sayangkan sekarang ini banyak anak-anak yang nggak peduli. Alasannya, lah aku ngurus anak bojo wis repot gitu kan. Akhirnya orang tuanya terlantar, akhirnya orang tuanya nggak betah di rumah, akhirnya dia jalan di jalan-jalan ngemis gitu. Karena alasannya orang anaknya nggak ngurusin, mau laki-laki tua, mau perempuan tua, banyak di jalan-jalan. Ini naudzubillah anak seperti itu. Ya, makanya kamu mumpung masih muda, ya toh, persiapkan ilmunya, persiapkan modalnya, persiapkan usahanya segala macamnya. Nanti kalau orang tuamu ini tua, kamu ngomong sama mereka, Bu, Pak, nggak usah kerja, ya tinggal sama saya. Dan orang tua yang sudah tua harusnya ya nrimo gitu loh. Anaknya duitnya cuma dikit, ya yang penting iso melu berteduh dari panas dan hujan, bisa ikut makan, nggak mati kelaparan, udah cukup, bisa buat ibadah, bentar lagi dia ngantri buat mati. Nah, cuman delalah orang tua itu ya sok-sok ya, duwe keinginan sing ora-ora gitu. Aku ki yo jek pengen lho numpak pesawat, lajeng ten pundi to, Bu? Yo ning ngendi kek ning Santiago Bernabeu gitu kan nonton Real Madrid lawan apa biasanya Barcelona misalnya gitu. Nah, ini aneh-aneh. Nah, hal seperti ini ya harusnya orang tua itu udah pray dari kayak gitu karena ya bentar lagi mau menghadap Allah, jadi fokus sama akhirat. Nah, anak berarti tugasnya apa? Ketika orang tua ikut kita diopeni, kemudian dikandani, dididik, diajari supaya kemudian fokus sama urusan akhirat. Ya, ibu sibuk nonton TV ya, nonton gosip-gosip ya kasih tahu pengajian mawon. Nah, perlu TV-nya dijual gitu kan. Ya, jadi ini anak dalam konteks pertanyaan ini yang beliau tanyakan ini ya bahwasanya aset tadi tinggalan ayah, kalau memang itu tinggalan ayahnya, maka itu menjadi warisan, harus dibagi ke ibunya dan ke anak-anaknya sesuai dengan porsi masing-masing yang diatur oleh syariat. Maka ibunya yang jompo ini harus dikukup, harus diambil oleh salah satu anaknya, ya tentu yang wajib adalah anak laki-laki, dimulai dari yang paling tua. Kalau dia nggak sanggup maka adiknya dan seterusnya sampai ada yang ngukup salah satunya. Nah nanti saudara yang lain mendukung. Jadi sampai ada tuh seorang ibu tuh kasihan banget dia. Jadi dia ikut saudaranya, dia ikut anaknya yang paling kecil itu. Terus kakak-kakaknya nggak pernah lihat, bahkan sampai matinya nggak pernah datang. Kenapa kok kamu nggak pernah ngurusi ibu? Jawabannya, ya itu kan sekarang giliranmu. Aku dulu kan udah ngurusi dari tahun sekian ke sekian. Wah, itulah anak. Model anak itu kayak gitu. Jadi kalau dia ngurusi orang tuanya, dia selalu mempertimbangkan untung rugi. Aku wes, kamu belum gitu. Tapi kalau orang tua ngurusi anak, dia nggak pernah mikir, ini anak nomor 1 udah tak urusin, saya nggak mau ngurusin lagi anak nomor 1, aku mau ganti ngurusin anak nomor 2. Atau anaknya misalnya ada 5, saya nggak mau lagi ngurusin anak nomor 1 sampai 4, aku sekarang fokus anak nomor 5. Enggak. Semua anak diurusi kalau orang tua. Makanya ada ibu-ibu itu udah tua. Udah tua, dia bawa keranjang gitu kan. Ya, jalan sambil digendong, udah tua tuh dari pasar, dia dagang, kemudian dicegat sama seorang ustadz. Ustadz itu bercerita,
tanyain, "Ibu mau kemana?" Gitu. "Saya mau ke sana loh," sambil nunjuk lembaga pemasyarakatan. "Loh, kok ke sana ngapain?" "Mau nengokin anak saya." Jadi kasih sayang seorang tua, orang ibu itu sepanjang zaman, tapi anak itu kasih sayangnya sepanjang galah gitu, sepanjang tongkat tok gitu loh. Nah, maka harusnya jadi anak harus peduli. Maka kamu kalau masih punya orang tua, ya kamu harus ingat bahwasanya ya orang tuamu ini yang nanti kamu harus pegang. Jangan sampai orang tua yang sudah nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan gitu kan, bahkan mungkin ya atau mungkin gitu kan, orang tuanya mengalami penyakit-penyakit tertentu sehingga dia juga nggak bisa nyari nafkah kok dibiarke keler-leran gitu kan. Di Jepang itu ada kebiasaan, saya lupa nama istilahnya itu. Itu orang tua yang udah nggak berguna, jadi dia dibahasakan nggak berguna, kerja nggak bisa, ngurus dirinya sendiri nggak bisa, itu digendong naik gunung, ditaruh di situ ditinggal pulang, luar biasa. Mati urip ora urusan gitu. Jadi kayak kamu kalau misal punya kucing, kamu nggak sanggup ngasih makan, kamu bawa ke hutan buat lepas itu. Lah kucing jadi iso mlayu, ini orang tua jompo gitu kan. Itu ada istilahnya, saya lupa. Nah, harakiri kan bunuh diri sendiri gitu kan. Terus yang kemarin yang di Koja itu ada orang yang suami istri, suaminya mati sudah 10 hari, anaknya yang paling yang gede, anak bungsu anak sulungnya yang gede apa? Pokoknya yang gede kuwi yo mati gitu kan. Terus si istrinya sama anaknya yang paling kecil ini tinggal bersama mayat. Itu nek nggon kultur Jepang ya nek istilahnya. Apa jar istilahnya? Kowe sing seneng anime istilahnya apa? Hokimori atau hokok sembulah ada istilahnya gitu. Jadi orang yang bisa tinggal bersama mayat gitu. Dan saking baunya sampai anaknya yang kan anaknya ada 2 tuh, yang kecil itu mungkin kesentuh atau kesenggol mayat-mayat itu tadi itu sampai dicuci, sampai dimandikan sampai 3 kali itu masih bau badannya. Luar biasa. Nanti ya itu loh. Artinya kultur-kultur yang jelek kayak gitu jangan diikuti. Ya. Jadi kalau kita kemudian melihat oh orang Jepang yang sukses, dunianya ketok pinter, ketok teknologinya maju, ternyata orang tuanya kalau udah tua dibuat nih hutan gitu. Terus kamu ikut-ikut gitu. Jangan ya. Itu orang kafir, biarin aja. Nah, kita jangan. Harus kita jadikan suri toladan tuh Abu Hurairah gitu. Bagaimana kemudian beliau punya panggilan khusus buat ibunya, punya sebutan khusus buat ibunya, punya salam khusus buat ibunya. Bahkan ketika ibunya meninggal, beliau nggak segan untuk meneteskan air mata. Ketika ditanya kenapa gitu kan, jawaban Abu Hurairah, saya nggak sedang menangisi matinya seorang manusia, tapi yang saya tangisi adalah pintu surga yang sudah ketutup. Makanya kamu kalau masih punya orang tua, alhamdulillah jaga sampai matinya. Nggak lama, nggak lama. Paling kalau nggak ibumu dulu, bapakmu dulu, ya kamu duluan. Dan gitu tuh pilihannya toh. Ya, maka kalau kemudian kita sebagai anak nggak bisa paham itu, orang tua malah dikuyo-kuyo, itu tetangga bapak saya ini. Itu kan kita rencana mau nyerok ikan toh. Ya, itu nanti saya nanya dulu, siapnya jam berapa itu. Anaknya udah pergi semua. Anaknya yang perempuan ikut suaminya, yang laki-laki ikut istrinya. Bapaknya sendirian dalam rumah. Gitu kan. Oh, sore-sore lampunya mati, kemudian tetangganya ada yang datang, ketok-ketok pintu, diintip dari jendela, ternyata dia di kursi sudah mati. Dan pas disentuh udah kaku, gitu. Entah dari pagi, entah dari kemarinnya, mati nggak konangan. Ada lagi juga yang seorang bapak yang dia itu darah tinggi, kemudian pas mandi, darah tinggi atau vertigonya kumat, anaknya pada nggak ada, terus dia tersandar di bak mandi. Jadi bak mandi ini masih pakai semen, ini tersandar di situ, kerannya nyala, keguyur gitu. Mungkin pas kumat itu dia belum mati mungkin, tapi karena keguyur dia nggak bisa obah, nggak bisa gerak gitu kan. Maka dia keguyur, ya namanya keguyur lama ya, otomatis kena hipertermia, kedinginan yang sangat dingin ya, mungkin bisa jadi mati setelahnya. Nah, coba kalau ada anaknya, mungkin bisa ketolong kan gitu loh. Makanya kalau kamu nanti jadi orang kaya, orang sukses ya kan, yang kiranya kamu nggak bisa nemenin orang tuamu, ya carikan orang tuamu ini temen. Kalau emang dia nyun sewu masih pengen nikah, masih mau nikah, ya nikahkan nggak apa-apa, nggak usah kemudian sungkan. Oh sudah tua masih nikah, jangan. Wong kamu ya udah nggak bisa nemenin gitu kan. Tapi kalau kiranya dia udah nggak mau nikah, udah jompo, udah lumpuh gitu kan, maka carikan asisten. Gitu. Kamu yang gaji gitu loh. Jangan udah kamu nggak ada di situ, dia dibiarkan sendirian, kesana kemari pakai kursi roda, kejongor, jungkel gitu kan. Nggak ada yang tahu, bangun sendiri nggak bisa. Datang-datang udah mati gitu kan. Nah,
Gimana kamu nanti tanggung jawabnya kalau ditanya di akhirat ya. Jadi jadi seorang anak jangan seperti itu ya. Wallahu taala alam. Wani bidina azan ya Allah wa iyyakum, kalau ngomongan orang tua ini panjang ya. Maka kalau saya cukupkan di situ aja.